Terima kasih sekali lagi atas waktu dan tempatnya. Mengenai pembangunan pelabuhan dermaga pengumpan regional itu, saya ingin menyampaikan, ingin masuk dari pertanyaan Pak. Jadi ini sifatnya pertanyaan-pertanyaan dan mungkin ada penjelasan nanti sedikit ya. Ada argumentasi yang bisa kita sampaikan sedikit. Kita menduga apa yang sedang terjadi sekarang di pantai Karangpamulang itu ilegal. Ya, karena tidak memiliki izin lokasi. Ya, barangkali ada yang kompeten kepada saya, kepada kami, kepada kita di sini semuanya, ya untuk menunjukkan penetapan lokasi sehingga hari ini, ya saat ini itu ada alat berat yang tengah bekerja di sana. Ini penetapan lokasi ini penting. Kenapa? Karena diatur dalam Undang-Undang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah mengenai kepelabuhanan. Saya ingin masuk dulu Pak. Ini pertanyaan saya sebelum nanti melakukan atau bertanya yang lain, menjelaskan yang lain. Ini mohon dijawab dulu nih. Penetapan lokasinya ada atau tidak gitu? Ya, ada Pak. Ya, kalau ada silakan dibaca Pak. Ini Desa Karangsari. ya. Saya dapat laporan ya ataupun arahan dari Kepala Dinas Perhubungan Ya, Pak. bahwa penetapan lokasi ini adalah sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan nomor KP 686 tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014. Itu Dasarnya dari Menteri Perhubungan menetapkan lokasi ini adalah berdasarkan surat. Bentar, Pak, Bapak bisa baca tentangnya Pak. Ini keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 686 tahun 2014. Tentangnya Bapak bisa baca supaya ini kebetulan banyak kawan-kawan wartawan media supaya kita dengar bersama nih. Nah, kalau tentangnya saya kebetulan di dalam surat yang disampaikan ke saya. Kalau Bapak tidak ada, izinkan saya membaca lampiran surat keputusan Menteri Perhubungan atau ada di sana Pak? Ada di mobil. Oke, kalau ada di mobil, ini saya dapat ini dari BPLHD ya, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi. Di lampirannya itu ada keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 686 tahun 2014. Betul ditandatangani oleh Pak Menteri sendiri, Pak Mangindaan pada tanggal 3 Juli 2014 ya, tentang penetapan lokasi pelabuhan laut pengumpan regional Palabuhan Ratu di Desa Karangsari, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ya, membaca Dirjen tentang hal yang sama. Pertanyaan saya adalah, Bapak lebih tahu Pak, apa ada desa Karangsari di wilayah administrasi Kecamatan Palabuhan Ratu? Nah, kalau begitu, apa yang sekarang dilakukan? Perusakan dan perubahan tata guna lahan di Karangpamulang itu menurut saya tidak punya izin lokasi. Karena pada penunjukan pada surat keputusan menteri ini di sini dengan jelas disebutkan ya. Di sini dengan jelas disebutkan desanya. Jadi subjek hukumnya sangat jelas, Pak. Jadi subjek hukumnya sangat jelas di sana tertera bisa. Nanti kalau kawan-kawan wartawan bisa membutuhkan ini saya bisa copy. Nah ini tolong saya ingin sekali lagi ingin masuk dari sana, tolong Bapak beri penjelasan bagaimana mungkin sebuah kegiatan menggunakan proyek APBN sedemikian besar ya tetapi salah alamat. Ya. Betul tidak? Betul. Ini salah alamat Pak. Karangsari Hotel. Dan Karangsari itu bukan merupakan sebuah tempat Pak. Tidak ada tempat Karangsari. Kalau mau sesuai dengan penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan ini, cari saja Desa Karangsari. Jangan di Kelurahan Palabuhan Ratu. Saya ingin masuk ke yang lain. Izinkan nanti sambil ini Bapak. Ya. Ini tolong nih. Kebetulan ada kawan-kawan banyak wartawan, saya minta ini menjadi dokumen. Ya, ini direkam, dicatat. Apapun pembicaraan ini akan menjadi dokumen kita bersama. Ya, setuju ya? Setuju. Nah, saya menduga kemunculan
kemunculan Perda ini akibat dari tidak tertibnya administrasi di Kabupaten Sukabumi, Pak. Ya, sejak seluruh dokumen termasuk apa yang menjadi surat undangan bupati, surat bupati, gubernur dan sebagainya, itu tidak pernah menyebutkan Karang Pamulang, Pak. Seluruhnya Karangsari. Gitu. Ini yang menjadi biang kerok dari munculnya surat keputusan menteri yang salah alamat sehingga sekarang kegiatan proyek di sana. Saya bisa berikan contoh, Pak. Berdasarkan Perda 22 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukabumi tahun 2012 pasal 30 Pelabuhan Ratu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, menurut saya ini dokumen resmi bagaimanapun. Ya, tidak boleh ada titik-titik. Jadi harus ditulis lengkap. Pasal itu harus ditulis lengkap, tidak boleh dikutip hanya bagian per bagian. Sepakat ya? Sepakat nih, bagian hukum pasti Bapak pasti tahu nih. Ini kan dokumen resmi. Bagaimana mungkin di sini hanya ditulis titik-titik Pelabuhan Ratu sebagaimana dimaksud? Apa isinya gitu. Oke, saya buka isinya. Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas A. Pembangunan pelabuhan regional di kawasan Teluk Pelabuhan Ratu. Di kawasan Teluk Pelabuhan Ratu. Kalau yang kawasan Teluk Pelabuhan Ratu itu kan luas sekali, Pak. Dari ujung kulon di sebelah barat sampai ujung genteng di sebelah selatan. Itu dipahami oleh seluruh warga, itu dipahami seperti begitu, Pak. Padahal ini yang barangkali disembunyikan dalam dokumen ini. Di sini mohon izin saya bacakan. Ini ada paragraf 7 mengenai kawasan peruntukan pariwisata. Ini di Perda loh. Ya, Perda bukan saya yang buat, Bapak juga yang buat nih. Pasal 105 ayat 3, pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas A. Kawasan wisata bahari meliputi poin 3. Kawasan Pantai Gado Bangkong berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Jadi bagaimana mungkin ini dihilangkan di dokumen ini? Ya. Oke lah, ada yang pertama tadi kawasan Teluk Pelabuhan Ratu. Itu dalam bahasa hukum itu disebut les generalis, ya. Tetapi tidak boleh menganulir yang lex spesialis. Kawasan Pelabuhan Ratu itu luas, Pak. Tetapi yang namanya Gado Bangkong, lagi pula disebutkan nilai administrasinya kecamatan, itu tidak mengandung pengertian yang lain kecuali hanya tempat itu. Nah, jadi menurut saya apa yang menjadi rekomendasi Bupati berkaitan dengan apakah rencana pembangunan di lokasi itu sesuai dengan tata ruang, saya ingin tegaskan tidak. Gitu ya. Saya ingin tegaskan tidak, termasuk apa yang menjadi amanat di Perda 22 Jawa Barat juga. Kawasan Pelabuhan Ratu itu luas, sedangkan Gado Bangkong saya ingin ulang, itu tidak ada tempat lain kecuali di sana. Jadi berkenaan dengan itu, ya banyak, Pak, di sini, Pak. Ada paragraf 9 kawasan peruntukan lainnya disebutkan di ayat 3, Kecamatan Pelabuhan Ratu dengan arahan peruntukan untuk perikanan, budidaya tawar dan laut, perikanan tangkap, pariwisata, pengolahan ikan dan konservasi. Jelas di sini disebutkan Pelabuhan Ratunya gitu. Jadi ada banyak hal yang menyebutkan bahwa kawasan bahwa Kecamatan Pelabuhan Ratu itu memang bukan untuk sana. Kalau kawasan Teluk Pelabuhan Ratu betul, tapi kan luas. Taruhlah misalnya sekarang pendekatannya adalah wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi. Itu kan paling tidak dari Cibareno sampai ujung genteng. Kalau pendekatannya pada growth center Pelabuhan Ratu, itu kan paling dari Cibareno sampai Palampang. Jadi pertanyaannya, kenapa harus memaksakan diri di Karang Pamulang? Gitu loh, Pak. Jadi pertanyaan saya secara mendasar adalah kalau menjawab amanat peraturan pemerintah mengenai kepelabuhanan itu, apakah ini sesuai dengan tata ruang kabupaten atau provinsi? Saya tegaskan tidak. Pantai Karang Pamulang ini pantai yang hidup. Orang Pelabuhan Ratu semuanya tahu nih. Ya, satu-satunya pantai yang relatif aman, ya. Bisa semua orang masuk ke sana, bisa belajar, bisa berenang. Itu hanya di Pantai Karang Pamulang. Ya, betul tidak? Betul. Kebayang tidak besok lusa kalau pelabuhan itu jadi dibangun di sana, ya.
Kita anak-anak Pelabuhan Ratu ini di mana lagi bisa mengakses pantai? Mungkin buat bapak-bapak yang tidak berdomisili di sini, yang anak-anaknya tidak di sini, yang keturunannya tidak ingin tinggal di sini. Apa kepeduliannya? Tapi buat kita warga Pelabuhan Ratu, tempat itu sudah mengasuh kita, membesarkan kita, memberi banyak pelajaran buat kita. Itu bukan pantai yang mati. Betul tidak? Betul. Apa tidak ada pantai yang lain? Warga Pelabuhan Ratu sebenarnya Pak mewarisi nilai-nilai keterbukaan, pro pembangunan diantaranya. Ya. Kita bukan menolak pembangunan dermaganya ya, setuju ya? Setuju. Yang kita tolak adalah kenapa dipaksakan di Karang Pamulang. Daripada Pemkab Sukabumi ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakatnya. Nah, satu hal mungkin kalaupun toh ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan karena kurang jelas, karena sesuatu yang ingin tahu, semuanya ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Saya kira itu sepakat semuanya. Nah, apa yang tadi disampaikan tentang dokumen penetapan lokasi, kita akui bahwa telah terjadi sebuah kesalahan tik pada saat itu, tapi sudah diperbaharui dengan Pelabuhan Ratu. Nah, telah diperbaharui. Nah, untuk itu ini yang aslinya. Jadi ini adalah sebuah rentetan daripada pengeluaran penetapan lokasi ini dari Pak Bupati, dari Pak Astagfirullahaladzim, sekedapnya benar, dari Pak Bupati, dari Pak Gubernur, dan dari Pak Menteri. Dari Pak Menteri ini sudah Pelabuhan Ratu. Ya, Coba bisa lihat. Dilanjutkan atau saya ini Pak, saya respon. saya lanjutkan Oh, saja sudah. dulu ya, Supaya sabar. supaya apa namanya, nah, kesalahan daripada itu sehingga sudah direvisi, dan tadi juga menduga perda yang dikeluarkan itu nanti mungkin ada porsinya Pak Staf Ahli, seperti apa perda 22 mungkin ya, 2012 sampai itu ya, 2032. Nah, terkait dengan kawasan Teluk Pelabuhan Ratu yang bisa saya sampaikan adalah kawasan itu adalah satu kesatuan daerah yang mana Karang Pamulang juga adalah bagian daripada itu. Artinya ketika bagian itu adalah masuk lingkup dalam zona kawasan, sehingga kenapa ini berkaitan dengan juga kenapa harus di Karang Pamulang, kan seperti itu. Memang ini ada kajian yang sama sekali tidak kita intervensi. Ini adalah berdasarkan kajian teknis keilmuan dari sisi keilmuan yang ada dari 3 lokasi yang dikaji itu adalah Karang Pamulang lah yang dipilih, dan itu berdasarkan titik koordinat yang ada. Karena apa? Karena di dalam PP 16 sudah diatur seperti apa tentang kepelabuhanan. Disitulah lokasi yang sangat strategis dan sensitif, PP 61. Nah, dan kenapa pula harus di Karang Pamulang? Karena itu adalah bagian daripada integrasi ke pariwisataan itu sendiri.
yang jelas Ibu dan Bapak sekalian, kenapa saya katakan bahwa transportasi adalah bagian transportasi apapun, karena ini adalah pelabuhan wisata, itu sudah pasti kebanyakan di tempat yang seperti itu, di kawasan itu, sehingga bisa berintegrasi. Nah, ini semuanya Ibu dan Bapak, kenapa konektivitas daripada pelabuhan itu kelak di kemudian hari, saya sebutkan kelak di kemudian hari, daerah Bapak dan Ibu menjadi terbuka dari sisi perairan laut dan transportasi laut pada khususnya. Nah, selanjutnya juga apa yang nanti direncanakan oleh Kabupaten Sukabumi dan juga provinsi itu adalah pengembangan kawasan Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh itu nanti adalah bagian daripada objek wisata yang sangat luar biasa menurut saya, ya. Nah, ini ada keterkaitannya. Saya sedikit agak bergeser. Nah, karena apa? Di Ciletuh itu nanti sendiri kita akan bikin jetty. Sekarang tahun 2016 pada tahapan visibility study. Saya bicara sekarang, ya, jangan nanti kita nggak tahu seperti gitu, ya. Di Palangpang kita bikin jetty dermaga sandar daripada akses yang nanti di Karang Pamulang itu sampai ke sana. Dari sisi laut, dari sisi darat juga akan dibangun atau akan dibangun jalan yang representatif untuk ke sana. Dan tahun nanti mungkin Pak staf ahli juga akan menyampaikan bagaimana perkembangan Geopark itu sendiri. Nah, tahapan-tahapannya ada seperti gitu, tahapannya. Sehingga, dan saya yakini, saya sangat mencintai Jawa Barat, apapun itu, apalagi yang sedang kita laksanakan ini. Ini adalah pembangunan yang difasilitasi oleh APBD 1 dan APBN. Dan besok lusa APBD 2 juga ikut mendukung, karena memang merupakan suatu kewajiban saling mendukung di dalam proses pembangunan satu daerah. Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia kalau ke arah sana. Nah, dari situ maka muncullah ini semuanya. Dan saya juga sampaikan pada saat itu, kalau memang Sukabumi ini kita bisa di mana saja, dan alhamdulillah Sukabumi adalah awal, Pak. Supaya Bapak ketahui, kita itu mengkaji tidak hanya Sukabumi seperti yang saya sampaikan, pernah saya sampaikan. Kita itu mengkaji Sukabumi, Garut, dan Cianjur. 3 daerah itu. Nah, di 3 daerah itu ada lokasi-lokasi yang memang terpilih di dalam kajian-kajian itu. Pak Kenjeng di Garut, ya kan? Di Sukabumi ada 3 lokasi, dan di Cianjur adalah di Cidaun kalau tidak salah, ya. Nah, kenapa kok bisa pertanyaannya seperti itu? Ini adalah menurut saya ini adalah sebuah program yang memang diawali di Sukabumi, begitu Pak. Karena apa? Kita melihat potensi di Sukabumi sangat luar biasa. Nah, kenapa harus di Karang Pamulang? Itu satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya ada satu kajian, coba tolong dibuka. Ada 3 lokasi. Coba tolong Pak Idat disebutkan. Yang ke ini yang Citebus sama itu Pak. Oh iya. Citebus yang deket PLTU, satu lagi untuk barang itu. Makanya kan ini dilokasikan untuk mendukung pariwisata. Oke. Jadi ada, Pak, suratnya ada. Ada. Hasilnya ada. Hasil. Boleh kita Boleh.
Boleh, ya. Dan itu ada 3 lokasi dan memang tidak ujug-ujug, tidak serta-merta bahwa itu di Karang Pamulang kan seperti itu. Itu tidak. Sama halnya juga kita kajian Jabar Selatan, tidak ujug-ujug di Sukabumi. Ada di Garut, ada di Sukabumi, ada di Cianjur. Dan kenapa di Bentar, Pak, Tasikmalaya? ini Pak agak ini. Oke, saya paham nih paparan. Mohon izin, saya paham paparan Bapak ya. Tapi persoalannya apakah dari pengkajian-pengkajian itu tadi kan sempat saya sampaikan bahwa pantai itu bukan pantai yang tidak termanfaatkan ya. Saya melihatnya itu sebagai kawasan pesisir terbuka. Aktivitas kita banyak di sana. Ya. Apakah Bapak bisa langsung menjawab pertanyaan saya? Ya. Bahwa itu termasuk dalam kajian. Kita belum bicara pada bagaimana tabrakannya dengan Perda 22 baik kabupaten maupun provinsi. Apakah itu termasuk kajian? Kajian. Yang apa Pak itu Pak? Ya bahwa pantai itu kan bukan pantai terlantar, Pak. Oh, Bukan iya. pantai yang tidak digunakan. Iya, Ya. iya. Itu digunakan digunakan dari digunakan orang. banyak Ya. orang. Ya, Dan- Bapak kalau Bapak orang Bandung, ya saya undang sekali, tapi sekarang mungkin sudah malas kita ke sana ya. Nah, ada tidak ini kajian sosial, budaya seperti itu. Jangan melulu soal teknis loh, Pak. Ya. Kalau bicara soal teknis, Ya. hilang keluhuran, kelebutan hati kita hilang kalau kita Ya. bicara soal Oke. soal teknis, Pak. Oke. Itu dibangun di Karang Pamulang itu. Ya. Itu adalah bagian daripada studi juga. Nah, pada saat ditentukan di Karang Pamulang, itu kita juga ada kajian-kajian sosial. Apakah ada Pak hasil kajian sosialnya Pak? Ada Bu. Nah, itu ya masukannya juga persis sama seperti begini, sama seperti gitu. Tapi tetap saja di Karang Pamulang. Karena memang lokasinya di situ, karena itu memang adalah pelabuhan wisata. Nah, oke. tapi- Sekarang Pak, sebentar nih. Saya bagaimana mungkin Bapak sampai berkali-kali, setidaknya saya catat 3 kali bahwa pelabuhan itu pelabuhan wisata. Dalam PP 61 kepelabuhanan itu, Pak, ya. Itu pelabuhan itu kan sifatnya ada 2. Ada pelabuhan umum dan ada pelabuhan khusus. Ya. Pelabuhan khusus itu, ini kalau menurut PP itu, ini kan bukan pelabuhan umum. Jelas banget itu dalam surat keputusan menteri pun itu untuk bongkar muat barang, ya. Boleh Bapak? Enggak, ya. Jadi bagaimana mungkin disebut Pak Ya, wisata? Satu itu. Terus yang kedua, beri saya contoh ya di mana ada pelabuhan pengumpan yang terintegrasi juga untuk kegiatan wisata. Di mana ada contohnya? Ya. Nggak ada tuh. Tidak ada, Pak. Tidak Ya, ada. pelabuhan di sana ada keren bagaimana? Bapak jangan ngawang-ngawang bicara bahwa di sana pakai wisata. Wisata apa? Ya. Bongkar muat. Pelabuhan itu, Pak, di image-nya tetap saja kotor, Pak. Makanya dari Nah, itu. jadi bagaimana mungkin Bapak bisa dengan entengnya menyebutkan wisata. Ya udah. Gambar mah gampang, Pak. Statement itu mudah, gitu loh. Statement itu mudah. Oke. Saya bisa berstatement begini, di jalan tol itu kita bisa main kelereng, Ya. apa susahnya? Benar tidak? Betul. Betul. Tapi Ya. kenyataannya kan itu bongkar muat, lalu lintas, bagaimana mungkin bisa diklaim ya? Satu itu. Terus sekali lagi, berikan pada kami contoh integrasi pelabuhan bongkar muat dengan wisata. Jadi begini, pelabuhan itu ada 3. Pelabuhan utama, pelabuhan Ada 4, Pak, saya koreksi, Pak. Pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, pelabuhan lokal. Nah, ini saya koreksi juga. Iya. Yang pertama adalah pelabuhan utama. Betul. Yang kedua adalah pelabuhan pengumpul. Betul. Yang ketiga ada pelabuhan regional. Regional Pengumpan, Pak. itu, Ya. pengumpan itu Ya. ada pengumpan regional dan Pengumpan. tar. Di dalam PPI itu silakan ditemukan di PPI ditemukan. Tar dulu. Ada pelabuhan utama, Ya. pelabuhan pengumpul, Betul. dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan Pengumpan itu ada pengumpan regional dan pengumpan lokal. Itu Pak. Nah, sekarang jadi gini, Pak. bukan 4, jadi tetap 3. Boleh, ya. Boleh Ya, minta ya. juga. Bapak tahu fungsi dari pelabuhan pengumpan regional itu? Nah, sekarang seperti gini ya. Apa yang dikatakan Ya. bahwa itu
pengumpan regional Ya. itu adalah interkoneksi daripada satu kewenangan pengelolaan. Ya, walaupun nanti pada pengelolaan yang ada ketika ini jadi Ya. bisa dikerjasamakan dan sehingga nanti Dikerjasamakan dengan siapa maksudnya nih? pemerintah. Ya, jadi antar pemerintah dengan pemerintah kan? Ya, Ya, artinya- pemerintah nggak usah kerjasama ya itu pemerintah Bukan, juga. artinya nanti pengelolaannya enggak, saya mohon juga agak santai, Iya. tenang aja. Enggak, biar jelas gitu Ya, Pak. ya. Ah, biar jelas loh gitu. Ya. Ah. Biar jelas di poin-poinnya biar jelas gitu. Jadi nanti ketika itu jadi, Ya. ya bisa dikelola oleh Pemkab setempat. Karena dilihat dari fungsi kewenangannya, yang namanya alur pelayaran. Tapi nanti juga mungkin teman dari UPP bisa dijawab. Ada satu sharing, Ya. tentang pendapatan, Ya. kan seperti itu. Dan saya yakini, insya Allah, ketika ini ada dan berkembang, ketika Geopark itu adalah juga sangat maju. Ini adalah sama dengan pelabuhan marina yang di Ya makanya saya bilang nah, Pak, sekarang, makanya saya dari bilang apa beri yang contoh disampaikan- kita Pak, beri contoh kita pelabuhan bongkar muat yang saya ini sudah sangat kooperatif nih. Beri kami contoh pelabuhan bongkar muat pengumpan regional yang terintegrasi dengan pariwisata. Beri kami contoh. Nah. Gitu loh. Contohnya di mana? Sebutkan. iya, dan Sebutkan dan contohnya di mana. dan yang Sudah ada pasti- tidak ini jangan kalau tidak ada contoh ya sulit kita nih. Enggak gini Pak, mungkin saya ngasih masukan Pak. Pelabuhan yang kita bangun ini Iya, Pak. untuk mendukung Bukan kargo. pariwisata, bukan untuk barang Pak, untuk penumpang. Apa hubungannya dengan PP 6199 itu, Pak? Regional itu bisa penumpang, bisa barang Pak. Iya, bisa berang. Nah sementara ini untuk penumpang. Apa hubungannya dengan kegiatan pariwisata, Pak? Ketika itu di Fungsinya. bidang pariwisata, ini saya akan sangat merindukan gambar seperti ini, Pak. Iya, kalau untuk masalah pariwisata Ya, kan tinggal- pariwisata apa yang seperti Bapak maksud? Kalau kemudian saya pro, Pak. Kemudian ini menjadi fasilitas ya, sarana penunjang kegiatan wisata yang lain, misalnya di Celetuh, kita setuju ya. Setuju. Tapi kan bukan berarti harus menghilangkan ini, Pak. Bukankah Tidak, merupakan Benar tidak? satu paradoks? Bukan berarti harus menghilangkan ini, kita dukung Bukankah loh, Pak. ini suatu paradoks Ada Bapak? dana, ada Jika dana. ingin Ya, mengembangkan sebentar. pariwisata tapi dengan merusak sarana pariwisata yang sudah ada. Nah, Ya. ini Itu sama paradoks, sekali Pak. tidak merusak. Ya. Bagaimana mungkin tidak merusak? Nah, Pemandangan ini kita akan ada hilang, juga, ada kita bangun satu zona-zona. Perlu diingat. Dan ini Pak, begini saya seperti yang beri gambar itu mudah, Pak. nah, itulah yang jangan Gambar itu disampaikan. mudah, Pak. Benar. Gambar itu mudah. Nah, Saya tantang Bapak nih. nah. Beri kita contoh nih, kita santai saja ya. Nah. Beri kami contoh, Bapak sebutkan lokasinya. Kalau perlu kita berangkat ke sana bersama-sama, dimanapun asal itu di Indonesia. Ya. Ada integrasi pelabuhan bongkar muat, di mana di sana juga mengakomodir kegiatan wisata. Nah, Beri kami contoh. Sekarang saya sampaikan. Ini didengar ya semuanya ya. Ya. Dengar ya. Sekarang saya sampaikan. Ya. Itu tidak ada terintegrasi karena ini. Nah, kalau tidak ada terintegrasi, kenapa kemudian harus dihubung-hubungkan dengan siapa tadi yang bilang ini pelabuhan wisata? Nah, Kan Bapak kan? oh iya. Iya. Nah, apa hubung? Bener kan? Ya. Jadi di mana integrasinya? Nah, maksudnya terintegrasi itu antara connecting. Ini mohon ini ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini pelabuhan. Yang pasti ini adalah pelabuhan wisata, tidak pelabuhan kargo. Ya. Jadi bagaimana mau ada integrasi itu, integrasi antara pelabuhan wisata dengan Ciletuh. Bukan integrasi daripada itu. Nah, sekarang seperti gini ya. Mohon difahami juga bahwa saya tegaskan bahwa ini adalah pelabuhan wisata, bukan pelabuhan kargo. Wisatanya Kalau yang mana? kargo, Wisatanya yang mana? Ini kita jualan di wisata, Pak. Wisatanya yang mana? Sebentar. Bapak ngomong ini pelabuhan wisata. Mana apa tuh payung hukumnya deh? Apakah peraturan pemerintah, surat keputusan menteri, bahwa memang itu dinyatakan sebagai pelabuhan wisata? Ini tantangan saya yang kedua loh, Pak. Tantangan saya pertama, catat ya. Tantangan saya yang pertama adalah berikan contoh ya adanya integrasi antara pelabuhan dengan kegiatan wisata. Satu, ini pelabuhan umum ya, bukan pelabuhan khusus loh. Terus yang kedua, yang barusan Bapak sampaikan itu,
Ya. Nah itu kita tantang betul Pak. Mana peraturan payungnya, baik sekali lagi saya ulang, peraturan pemerintah, keputusan menteri yang menyatakan bahwa pelabuhan pengumpan regional Pelabuhan Ratu itu adalah pelabuhan untuk wisata. Ya. Mana ada tidak gitu Pak? Jadi seperti Ini kalau sekali begitu debatable kita yang tertulis saja ya. Pak begini Pak, ini saya nggak tahu nih sejak kapan ini surat Menteri Perhubungan ini muncul ya. Tapi lazimnya ini kan bukan seperti begini Pak, nomornya masih sama. Biasanya itu kalau perubahan begitu itu namanya biasanya perubahan Pak. Ya yang saya ketahui nih. Jadi biasanya surat keputusan Menteri Perhubungan nomor sekian tentang perubahan ya. Jadi ini terkesan dipaksakan. Kalau begitu sekalian saja ganti Pak supaya sempurna betul sekalian. Ya. Sejak kapan kalau ada orang pelabuhan di sini? Banyak. Pernah ada pemindahan kepala desa? Iyalah. Saya tanya nih, orang Pelabuhan Ratu desa kelurahan? Kelurahan. Sekalian saja ganti Pak. Ini di sini penetapan lokasi pelabuhan laut pengumpan regional. Ini katanya yang baru nih. Di desa Pelabuhan Ratu. Ganti lagi sekalian Pak. Salah. Ganti lagi sekalian deh Bapak kesana lagi hari ini. Minta lagi seperti ini. Ya. Salah Pak. Salah. Bapak tahu? Ya. Tidak ada Enggak ada Pak, desa Pelabuhan Ratu. Sekalian deh kalau mau ganti aja yang bener. Hasil kajian loh Pak. Ya. Hasil kajian. Wah, hasil kajian luar biasa ini. Keputusan menteri. Ada camat tidak nih? Panggil. Ada Pak Lurah tidak? Ada Bu Lurah tidak nih? Panggil Pak Dadang. Ya, sejak kapan Bu Lurah jadi kepala desa? Bapaknya iya, masih saudara saya. Ini ini itu saja sudah salah Pak. Belum lagi tata aturannya harusnya ini surat keputusan menteri nomor sekian tentang perubahan. Lambang itu jadi desa. Ya, tentang perubahan. Ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa proyek itu sebenarnya tidak siap. Ilegal. Ya. Bisa ditutup. Harus ditutup. ya itu ada koreksi kita juga, betul Pak. Jadi ketika ada salah titik itu memang langsung Masa salah ketik? enggak Tingkat menteri, Pak, salah ketik. yang Karangsari Bagaimana yang mungkin? seperti itu. Ini negara kalau diurus. Enggak Pak, jadi kita baru di jangan kertas saja jangan udah salah ketik, subjektif apalagi ya Bu. nanti pelaksanaannya. Pokoknya Kertas pelabuhan ini Ratu rusak hanya aja. 3 lembar Pak. 3 lembar saja Saya- sudah full kesalahan. saya- Proyek sebesar itu kalau tidak teliti dikerjakannya, hancur sudah dunia kita ini. Ya, proses itu pernah menjadi sebuah kesalahan. Kita tahu bahwa ada surat undangan yang kalau saya flashback di satu lembaga yang salah karena tidak ada gading yang tidak telah katakan seperti itu. Tapi ini bukan Nggak boleh Pak, nggak boleh Pak, Tidak nggak boleh bisa Pak. gitu, Pak. Tidak boleh Pak, Tidak bisa tidak gitu. boleh. Tidak Semua boleh. keputusan menteri harus teliti, harus cocok, harus tepat. Catat Keputusan kawan-kawan, menteri katanya harus salah ketik. teliti. Ya, jadi pembangunan perusahaan perubahan tata ruang di atas dasar Salah ketik. Salah ketik. Salah ketik. Salah tepat tuh. kalau salah ketik Salah berarti salah ketik. tempat. ya Pak. Silakan Salah kawan-kawan. tempat Ini Pak berarti surat salah keputusan menteri ketik. loh Pak. Bukan, sekarang desa dan kelurahan kan seperti itu. Nah, Beda Pak. Beda Iya, banget beda tuh, Pak. banget. tunggu dulu. Beda Bapak banget, sendiri Pak. tahu aturan administrasi banget. kedaerahan. Bapak Pak Beda tahu kan banget. Pak ya? Baik, saya Jadi udah lah. ini ya. Salah ketik. Iya. Kehidupan kita diatur karena salah ketik. Bapak aja silakan. Sebentar. Silakan Silakan, Bapak yang Pak. ngomong aja Silakan, Pak. Pak. Masukan Ibu akan kita tampung. Iya. Tapi persoalan hal-hal yang lain Ada ya. polisi tidak di sini. Kalau ada polisi, saya minta sampai kesalahan ketik ini dibenarkan, betul ya, disempurnakan ya. Sampai kesalahan ketik itu disempurnakan, ada surat penetapan lokasi yang baru, ya. Silahkan Diberhentikan. ditutupkan. Nah. Silahkan diberhentikan. Begitu aja. Diberhentikan. Silahkan diberhentikan. Jadi Masa salah ketik jadi dasar? untuk saya tidak mengatakan bahwa menjadi dasar. Jadi Tapi kan Bapak mengatakan Salah salah ketik kan? enggak, Iya. enggak. Oke. Jadi begini, mohon maaf, saya ikut bicara, menambahkan setelah tadi paparan daripada rekan kami, Pak Bayu ini menyatakan bahwa itu ada satu kesalahan, 2 kali kesalahan, maka kali ini upaya dari bapak-bapak di pihak pemerintahan, saya ingin mendengar seperti apa upayanya saat ini. Pak staf ahli deh.
pasca pertemuan kita selanjutnya. Itu. Dan saya memang berterima kasih lah bahwa dari sisi administrasi memang apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang tentunya adalah merupakan koreksi, ya, koreksi bagi kami, dan hal ini tentunya sikap kami tentunya insya Allah saya akan sampaikan kepada pimpinan bahwa ini tentunya kami juga harus memberikan surat ya kepada Menteri untuk merevisi apa yang telah dikoreksi oleh Selama Bapak dari koreksi ada apa? bentar dari surat itu kan begitu harus direvisi, harus tadi memang kalau bahasa hukum kan artinya harus jelas dan tegas, kan gitu, harus jelas dan tegas. Nah dari sisi lain ini ternyata ada kesalahan-kesalahan yang memang secara on the spot ya gitu oleh Bapak dan Ibu disayangkan kan begitu. Nah oleh karena itu tentu saja kami nanti akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan untuk mengkoreksi ini. Oke, sementara diperbaiki gimana Pak? Sebentar. Nah sementara mengenai tadi bapak-bapak menyampaikan selama ini administrasi diperbaiki. Tadi Bapak dan Ibu menyampaikan bahwa ingin kegiatan itu kan ditutup. Kegiatan diberhentikan Pak. Ingin Harus kegiatan Pak. itu diberhentikan. Syarat mutlak Pak, harus Pak. Tentunya saya tidak dalam kapasitas Pak Weli untuk menyatakan itu dihentikan atau tidak dihentikan. Siapa yang berkapasitas Pak? Yang berkapasitas itu adalah pimpinan. Siapa pimpinannya Pak? Siapa yang berkapasitas sebagai pimpinan dalam hal pemerintahan daerah tentunya Pak penjabat Bupati. PLT ya Pak ya? Kan gitu. PLT ya Pak ya? Kebetulan beliau lagi di Bandung. Ya, tapi kan bisa komunikasi dong. Saya nggak siap ya untuk menyampaikan hal itu. Gampang Dan, saja, tapi Pak. nanti malam juga ada di sini Oke. beliau. Oke. Nanti malam beliau ada di sini. Kebetulan nanti malam ada tamu dari Gubernuran ke Pelabuhan Ratu dan saya juga diminta untuk mendampingi beliau nanti malam. Jadi saya akan sampaikan seperti itu. Jadi catatannya adalah saya ulangi ya dari sisi administrasi hasil koreksian bapak-bapak ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Ya. Nah, mengenai hal keinginan untuk menghentikan kegiatan, mohon maaf dan bapak-bapak juga akan memaklumi tentang keberadaan saya. Ya. Saya tidak bisa menghentikan, ya, tapi hanya melaporkan pertemuan hari ini. Kan pertemuan hari ini itu judulnya tadi kan kita dialog. Ya kan, mendialogkan. Ternyata kalau didialogkan tuh ada hal-hal yang memang di antara Bapak dan kami tidak pas. Yang tidak pas menurut Bapak tadi ada dua hal kalau menurut saya. Dari sisi administrasi, baik surat-surat dan sebagainya kan begitu. Nah, ini perlu kita sampaikan. Yang kedua adalah dari segi fakta di lapangan, ya. Yang Bapak-bapak menyampaikan mohon untuk dihentikan, saya akan sampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan ada jawabannya. Barangkali itu. Sehingga mohon maaf ini kalau saya berbicara agak sedikit mungkin kurang berkenan dengan bapak-bapak. Sekeras apapun ya, sekeinginan apapun bapak-bapak untuk mendapatkan keputusan hari ini nampaknya kalau berhadapan saya dengan saya tidak mungkin. Itu aja. Jadi saya sudah catat dua hal dari obrolan tadi, dari dialog kita. Dan memang pada intinya saya juga mengucapkan terima kasih ya. Terus selanjutnya mengenai perda yang tadi ada kekosongan hukum loophole ya, yang ada titik-titik itu ya, saya akan komunikasikan dengan bagian hukum ya. Karena memang di dalam dokumen negara, apalagi di dalam perda itu tidak boleh ada titik-titik begitu kan, tidak boleh ini ya, harus tuntas begitu. Oke. Berapa? Sebentar Pak, masih soal surat keputusan Menteri ini ya. Ini saya sih menangkap ada yang ganjil Pak dari surat keputusan Menteri ini ya. Perubahannya tuh karena perubahannya itu pada hari ini dicatat nih. Perubahannya itu pada hari dan tanggal yang sama.
Ya. Jadi ini perubahannya itu pada hari dan Sama persis. sama persis, Pak. Ya, persis Jadi sama, bagaimana hanya mungkin kalau pada hari yang sama perubahannya ini koreksinya sudah ada, sementara tidak dokumen yang beredar yang digunakan masih yang yang lama. Kalau pada hari itu juga harusnya kita tidak pernah memegang ada penetapan lokasi di Desa Karangsari. Ini saya yakin ini bohong nih. Tidak ditandatangani pada tanggal 3 Juli nih. abal-abal. Bohong nih ya, saya yakin nih. Surat palsu, Bapak Pak. tanyakanlah pada hati Bapak yang paling dalam. Ini nggak mungkin. Paham Pak, kamu dalam. Ini nggak mungkin, Pak. Sebentar ya. Ini nggak mungkin. Kalau ini sudah pada hari itu juga poe eta keneh gitulah cek bahasa Sunda nama. Poe eta keneh ditandatangannya, nggak mungkin yang beredar yang di Desa Karangsari. Betul tidak? Betul. Nggak mungkin, Pak. Nah, sekarang oke. Sekarang poinnya saya tidak ingin sekali lagi berdebat terlalu panjang. Kita masuk ke poin ini saja. Kalau Bapak tidak dalam kompetensi untuk memberikan keputusan mengenai penghentian ya kegiatan pengerusakan di Karang Pamulang itu, ini kan ada Bapak polisi nih. Bapak polisi pasti paham betul, Pak. Paham betul. Ya paham betul mengenai tata aturan dan itu ada undang-undangnya. Ya, jadi saya minta dengan hormat, minta dengan sangat, betul ya? Betul. Sementara ini ada perubahan, ya salah ketik tadi TA, ya. Ya sampai benar betul. Ini mohon kegiatan apapun di sana itu diberhentikan karena itu ilegal. Ya, itu ilegal. Dan kami sudah mempersiapkan pengaduan masyarakat termasuk citizen lawsuit, ya. Termasuk citizen lawsuit bahwa kita sebagai warga negara dirugikan, dirampas hak kita, betul ya? Nah, kita merasa sebagai warga negara hak kita untuk mengakses pantai itu sebagai ruang pesisir terbuka itu sudah dirampas oleh negara. Nah, kita akan ajukan ke gugatan. Ya, sampai sekali lagi ini perbaikan salah ketik itu mohon dihentikan dulu. Kalau tidak kita akan tuntut sebagai perusakan sebagai tindakan pidana perusakan lingkungan. Kalau ada proses nanti Pak, mohon kita di ini. Jangan sampai ini Mas sudah 2 kali salahnya loh. Sekali yang Desa Palabuhan Ratu. Kita mohon betul nih, ya jangan sampai nanti lain ngobrol jeung budak lah, terus ngerti, nggak mungkin Pak. Sekali lagi, nggak mungkin ada ini beredar kemana-mana kalau pada saat itu hari itu juga sudah ada. Ini nggak mungkin Pak. Tengira dominan paling penting. Tidak paham saya Pak apa yang Nggak mungkin tuh Pak.